India itu kan negara yang gede banget ya, kurang lebih sama lah kayak Tiongkok. Jadi kalau cuma ke satu kota aja ya nggak bakal cukup. Nah, setelah perjalanan saya ke Kolkata, malah muncul satu pertanyaan yang nggak terduga. Semacam teka-teki gitu, yang akhirnya bikin saya pengen banget ke Bangalore. Gini, saya tuh tadinya mikir kalau ngomongin Hinduisme pasti nggak jauh-jauh dari Sungai Suci kan? Itu kayak jantungnya gitu loh. Makanya saya jadi penasaran, kok bisa sih agama ini tetap hidup dan bahkan berkembang pesat di kota yang nggak punya sungai sama sekali? Nah, pertanyaan inilah yang jadi misi utama perjalanan saya kali ini. Oke, jadi petualangan buat cari jawaban ini pun dimulai. Awalnya sih kepikiran buat ke kota metropolitan kayak Mumbai, tapi entah kenapa ada sesuatu yang narik saya ke Bangalore. Jujur aja ya, pas lihat peta kota Mumbai yang segitu gedenya, saya agak keder juga sih. Rasanya kok ribet banget. Nah, beda sama Bangloro. Di sini tuh ada satu fokus, satu pertanyaan spesifik yang pengen banget saya cari jawabannya. Ya udah, tanpa pikir panjang, langsung pesen tiket dan petualangan pun dimulai. Begitu sampai, wah, Bangalore ini langsung ngasih banyak kejutan. Yuk kita lihat gimana kesan pertama saya di sana dari mulai mendarat di bandara sampai perhentian pertama yang ya agak aneh. Awalnya sih oke-oke aja, bandaranya bersih, modern, lancar jaya. Tapi petualangan yang sesungguhnya itu justru dimulai pas naik Uber. Coba bayangin, tiba-tiba sopirnya minggir, turun dari mobil, terus balik lagi bawa sebungkus nasi. Saya beneran bengong, ini maksudnya apa coba? Dan buat makanan pertama, saya coba masalah McEgg di McDonald's. Siapa sangka, rasanya tuh eksotis dan lumayan pedes juga ternyata. Besoknya, saya ikut tur keliling kota. Dan disinilah wajah asli Bangalore mulai kelihatan. Sebuah kota yang kayak hidup di dua dunia yang beda banget. Di satu sisi megah, di sisi lain, ya penuh kekacauan yang hidup. Coba deh bayangin kontrasnya. Di satu sisi ada Vidana Soudha, gedung parlemen yang super megah, gagah, dan teratur banget. Terus jalan beberapa blok aja, kita langsung disambut sama pasar KR. Pemandangan yang, ya ampun kacau tapi penuh energi dengan tumpukan sampah di sana-sini. Nah ini dia, dua sisi Bangalore yang hidup barengan. Keren banget sih ngelihatnya. Terus salah satu kejutan terbesarnya justru datang dari makanan. Jujur ya, saya ini bukan penggemar berat makanan vegetarian, tapi saya harus bilang makanan di MTR itu enak banget. Nah, kutipan ini benar-benar pas buat ngambarin perasaan saya. Pengalaman ini sukses mengubah pandangan saya soal masakan vegetarian. 180 derajat. Makan siang di MTR itu, wah, sebuah pengalaman unik. Lupakan deh yang namanya antre. Semua orang langsung serbu ke dalam. Bayar di kasir, dapat nomor. Abis itu kita nunggu dipanggil, baru deh duduk. Nah begitu duduk, pelayannya bakal terus-terusan ngisi piring logam kita dengan macem-macem makanan enak sampai kita udah nggak sanggup lagi dan ngasih kode buat berhenti. Bener-bener chaos yang terorganisir dan makanannya luar biasa enak. Tapi seringnya kan gitu ya, pemahaman paling dalam tentang suatu tempat itu justru datang dari hal-hal kecil, hal-hal yang nggak terduga, sesuatu yang nggak bakal pernah kamu temuin di buku panduan manapun. Dan ini dia beberapa penemuan kecil yang bikin saya takjub. Pertama, ngelihat sapi suci dengan santainya nyebrang jalan, bikin macet. Terus, mati lampu di tengah-tengah Museum Nasional. Dan yang paling seru, itu pengalaman nonton bioskop. Kita harus berdiri dulu buat lagu kebangsaan, dan yang bikin kaget, filmnya ada jeda istirahat di tengah-tengah. Unik banget kan? Lewat tur jalan kaki, saya juga jadi tahu lapisan sejarah kota ini yang kaya banget. Misalnya di Istana Sultan Tipu. Saya baru tahu kalau dulu penguasa muslim pernah merebut kekuasaan dari kerajaan Hindu. Dan hebatnya lagi, ini kejadiannya pas zaman revolusi Amerika. Menarik banget ya ngelihat gimana sejarah dunia itu saling nyambung dan ngebentuk identitas kota ini. Oke, jadi setelah semua pengalaman ini, apa sih kesimpulan yang bisa saya ambil? Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal yang bawa saya ke sini. Dan ini dia jawabannya. Bangalore itu emang bukan Kolkata. Betul, nggak ada sungai di sini, tapi Hinduismenya terasa kental banget. Dan mereka bangga akan hal itu. Jadi, pertanyaan saya terjawab sudah. Ternyata esensi sebuah budaya dan keyakinan itu nggak selamanya terikat sama geografi. Semangatnya itu hidup di dalam masyarakatnya. Jadi kesan terakhir saya adalah ini negara yang luar biasa besar dengan budaya yang kaya banget, menarik, dan ditunjukin dengan penuh rasa bangga. Perjalanan ini benar-benar ngebuktiin slogan pariwisatanya Incredible India.
Sumpah, jadi pengen balik lagi dan menjelajah lebih jauh. Pada akhirnya, perjalanan ini ngajarin saya kalau pelajaran budaya yang paling berkesan itu seringkali datang dari hal-hal yang sama sekali nggak kita duga. Ini jadi bikin saya mikir, dan saya juga pengen nanya ke kalian. Apa sih pelajaran budaya paling nggak terduga yang pernah kalian dapat waktu lagi jalan-jalan?